Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Sikap yang Benar Menghadapi Penderitaan. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami selalu mengucap syukur pada hari ini, berterima kasih untuk anugerah berkat kebaikan Tuhan semua yang sudah kami rasakan setiap hari. Sungguh kami menyadari bahwa semuanya ini adalah karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan menyediakan segala perkara yang baik bagi kami semua, umat-Mu yang selalu hidup dalam jalan kebenaran-Mu. Ya Tuhan, kami menyadari semua itu karena rencana-Mu itu sungguh baik dan sempurna. Bapa, pada kesempatan ini kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, tidak semua orang memiliki kekuatan yang dalam menghadapi penderitaan. Dikatakan demikian karena faktanya ada yang keluar sebagai pemenang dengan melewati semua penderitaannya itu. Tetapi ada juga yang menjadi terpuruk, menyerah, kecewa, bahkan putus asa karena penderitaan yang dialaminya. Oleh karena itu, cara mendapatkan kekuatan dalam penderitaan merupakan hal yang dibutuhkan oleh banyak orang. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya yang terjadi dalam kehidupan kita, penderitaan akhir-akhir ini bukan semakin berkurang, tetapi justru eskalasinya semakin meningkat dari waktu ke waktu. Dan tidak ada seorang pun yang akan luput dari penderitaan itu. Kalau demikian, maka semua orang membutuhkan cara mendapatkan kekuatan dalam menghadapi penderitaan. Dan kita tidak bisa mengharapkan dan mengandalkan manusia, karena semua manusia mengalami penderitaan dalam hidupnya. Lalu siapa yang bisa diharapkan di tengah situasi dan kondisi penderitaan yang terus meningkat dalam hidup ini? Saudaraku, jawaban satu-satunya atas pertanyaan tersebut ialah Tuhan Yesus Kristus. Dia Tuhan yang sudah mengalami penderitaan yang hebat, dan Dia Tuhan sudah mengalahkan penderitaan dari dunia ini. Karena itu kita harus belajar dari Tuhan Yesus bagaimana cara mendapatkan kekuatan dalam penderitaan. Mari kita baca 2 Korintus pasal 1 ayat 6. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sadar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Saudaraku, Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat Korintus yang saat itu sedang mengalami banyak pergumulan dalam hidupnya. Pergumulan yang membuat mereka menjadi sengsara, bahkan menderita yang tidak ringan. Dalam pergumulan dan penderitaan yang bagi mereka sulit untuk dapat mengucap syukur dan sulit untuk melihat apa yang Tuhan sudah buat dalam Yesus Kristus, dalam kesengsaraan dan dalam penderitaannya. Mari kita perhatikan ketika Rasul Paulus mengatakan, jika kami menderita. Saudaraku,
Kalimat "jika kami menderita", hal itu sebenarnya tidak lepas dari apa yang disampaikannya dalam ayat-ayat sebelumnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa hidupnya mengalami kelimpahan karena pengorbanan, penderitaan, dan juga kesengsaraan yang dialami oleh Kristus. Paulus merasakan ini adalah sebuah anugerah yang dialaminya sebagai bagian dari berkat yang tidak hanya menjadi kebahagiaan saja, tetapi lebih dari itu, ia pun harus mau dan rela untuk mengambil bagian dalam penderitaan, sehingga orang lain mendapatkan penghiburan dan keselamatan. Penghiburan yang didapatkan dari orang lain melalui setiap pengorbanan dan penderitaannya membuahkan suatu kesabaran yang menghantar setiap orang bisa menjadi kuat dalam kesengsaraan, dalam penderitaan yang terjadi, yang dialami dalam hidupnya. Saudaraku yang terkasih, pertanyaan penting bagi kita adalah, sudah berapa lama dalam hidup kita menghayati karya keselamatan yang dilakukan Tuhan Yesus bagi hidup kita semua? Sudah berapa banyak kita mengalami keajaiban dari Tuhan ketika Tuhan menganugerahkan pengampunan bagi kita? Dan seberapa banyak kita menyerah dengan kondisi yang sepertinya tidak ada jalan keluar. Kita menyerah dalam keputusasaan. Saudaraku, Tuhan Yesus yang Maha Baik sudah melakukan bagi kita. Ia Tuhan yang mau menanggung dosa kita. Ia Tuhan yang mau menderita dan menggantikan kita dalam sengsaranya agar kita beroleh keselamatan. Bagaimana dengan kita dalam kehidupan sehari-hari pada masa sekarang ini? Maukah kita bersabar dalam penderitaan sehingga tidak hanya kita yang mendapat berkat, tetapi semua orang yang berjumpa dengan kita pun bisa mengalami penghiburan dan keselamatan dari Tuhan melalui kesaksian bagaimana kita tetap bertahan dalam kebenaran meskipun hidup dalam penderitaan. Saudaraku, mintalah kepada Tuhan supaya kita dimampukan untuk mengalaminya, tetap bersabar dalam penderitaan, tetap kuat dalam penderitaan, dan tetap hidup benar dalam penderitaan. Tetap beriman menunggu pertolongan Tuhan, dan semuanya itu kita lakukan bagi kemuliaan Tuhan. Tidak semua orang sanggup untuk memilih rela menderita untuk menghadirkan sukacita bagi orang lain. Mungkin juga termasuk kita. Inilah yang hendak ditawarkan kepada kita. Kalau Rasul Paulus telah mampu mengalami dan melewati masa-masa sulit dalam hidupnya untuk bisa menghadirkan penghiburan bagi orang lain, itu berarti kita pun pasti bisa, karena Roh Kudus yang akan menolong dan memampukan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan meskipun hidupnya dalam penderitaan, tetapi dia bisa menjadi teladan yang memberi kekuatan kepada orang lain. Ada seorang wanita tertular penyakit HIV dari suaminya, tetapi ia tidak marah pada suaminya dan dia tidak putus asa dalam menjalani kehidupannya. Ia memanfaatkan sisa waktu hidupnya untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai kesudahan hidupnya. Ada juga Fanny Crosby, tidak pernah disembuhkan dari penyakit kebutaannya, tetapi banyak jiwa dimenangkan melalui lagu-lagu rohani gubahannya. Ada anak pendeta yang sudah didoakan bertahun-tahun dan tidak menjadi sembuh dari cacat tubuhnya.
Tetapi ia berhasil memotivasi dan menginspirasi banyak orang melalui iman dan kesaksiannya. Mari kita baca 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudaraku, kesembuhan membuat nama Tuhan dimuliakan. Akan tetapi, Alkitab juga mencatat bahwa nama Tuhan dapat dimuliakan dan jiwa-jiwa dapat dimenangkan melalui sakit yang tidak disembuhkan. Contohnya adalah Paulus. Ia berkali-kali berdoa, meminta kesembuhan atas penyakit saraf pada punggungnya. Tetapi Tuhan menolak menyembuhkannya. Padahal Paulus sangat menderita dengan penyakit saraf yang terjepit di punggungnya itu. Mengapa Tuhan tidak menyembuhkan penyakitnya Paulus? Sebab Tuhan tahu kuasanya akan bekerja dengan sempurna untuk memperkuat manusia rohani Paulus bila tubuh Paulus lemah atau sakit. Justru di tengah kelemahan itu, Paulus, dapat membawa banyak orang pada Tuhan. Jadi siapa yang bilang kita hanya bisa menginspirasi orang bila disembuhkan dari sakit penyakit? Bila kita tidak disembuhkan, tetapi tetap beriman kepadanya, tabah, bersyukur, serta tetap setia melayani Tuhan dengan berbagai cara yang dapat kita lakukan, kiranya kita pun akan menginspirasi orang percaya lainnya. Kita malah dianggap lulus dalam standar yang lebih tinggi, yaitu iman yang tidak dipengaruhi keadaan. Meskipun sakit, berdoa minta kesembuhan, dan belum dikabulkan, kita tetap hidup benar, tetap setia dalam kebenaran Tuhan. Itulah kesaksian iman yang bernilai tinggi. Jika kita menderita namun hidup kita berguna bagi sesama, betapa indahnya hidup kita ini. Cara bagaimana kita menjalani kehidupan tetap bersemangat dan iman kita dalam menyikapi penderitaan itu akan diteladani oleh orang lain, bahkan oleh banyak orang yang tidak kenal sekalipun. Orang mengenal kita, meskipun hidup kita penuh penderitaan, tetapi kita tetap bersemangat, penuh kasih, dan tetap setia hidup dalam kebenaran Tuhan. Inilah kesaksian yang luar biasa. Saudaraku yang diberkati Tuhan, teladan hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah mengalami banyak penderitaan yang luar biasa. Dan dia Tuhan sudah mengalahkan penderitaan. Karena itu kita harus belajar dari Tuhan Yesus bagaimana cara mendapatkan kekuatan dalam penderitaan. Ada pertanyaan penting yang harus kita ajukan ialah, apa saja yang sudah Tuhan Yesus lakukan sehingga ia dapat mengalahkan penderitaan itu? Saudaraku, berikut beberapa cara yang Tuhan Yesus lakukan dan juga bisa kita lakukan di zaman sekarang ini. Sikap yang benar menghadapi penderitaan. Yang pertama, berdoalah secara pribadi kepada Bapa di surga. Taman Getsemani merupakan tempat yang dipilih Yesus untuk berdoa secara pribadi kepada Bapanya di surga. Ya saudaraku, alangkah baiknya bila kita menyendiri untuk berdoa, karena jiwa yang setia dapat mengungkapkan
segala permohonan, segala ratapan, segala kekhawatiran, ketakutan, harapan, dan juga sukacita dengan cara yang sederhana dan intim ke hadapan Allah Bapa kita melalui doa-doa yang kita panjatkan. Di sini Kristus mengajarkan bahwa doa pribadi haruslah dipanjatkan secara pribadi pula tanpa diketahui oleh orang lain. Yang kedua, berdoalah dengan kerendahan hati. Tuhan Yesus bersujud ketika ia berdoa kepada Bapanya. Dalam penderitaan kita, doa dalam kerendahan hati dan penyerahan diri secara total kepada Bapa di surga membuat kita akan mendapatkan suatu kekuatan dan juga pertolongan dari Tuhan, sehingga kita bisa menjalani penderitaan ini dan akan segera berakhir saat kita dimampukan untuk melewatinya. Yang ketiga, tetap memandang kepada Bapa Surgawi walau berat penderitaan yang harus dialami. Tuhan Yesus dalam menghadapi penderitaan ketika ia berdoa, Tuhan Yesus menyebut Allah itu Bapanya. Pelajarannya ialah bahwa setebal apapun awan yang menghalangi, Yesus tetap bisa melihat Allah sebagai Bapanya. Perhatikan, dalam segala sebutan kita untuk Allah, kita harus dapat melihatnya Allah sebagai Bapa, yaitu Bapa kita sendiri dan kita adalah anak-anaknya. Hal ini terutama paling memberi penghiburan ketika dilakukan saat kita sedang menderita, sambil mencucurkan air mata kita berdoa, "Ya Bapa." Betapa dekatnya kita dengan Tuhan Allah Bapa kita. Sebutan Bapakku terdengar seperti alunan senar harpa yang merdu di saat-saat seperti itu. Kita merasa memiliki Bapa yang kuat, Bapa yang pencipta segalanya, dan kita dikuatkan oleh sebutan, "Ya Tuhan Allah Bapakku." Sesuatu hal yang membuat kita merasa begitu dekat dengan Allah Bapa kita. Yang keempat, perhatikan permohonan yang kita ajukan. Tuhan Yesus dalam doanya mengajukan permohonan demikian. "Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Dia menyebut penderitaannya itu sebagai cawan, bukan sungai, bukan lautan, tetapi sebuah cawan yang dasarnya bisa kita lihat. Cawan itu sesuatu hal yang kecil. Kita bisa melihat dasar dari cawan itu meskipun berisi anggur. Saat kita mengalami kesusahan, kita harus mengambil sisi positifnya dari keadaan itu dan tidak malah membuatnya menjadi keruh. Penderitaannya bisa disebut sebuah cawan saja karena ditujukan untuknya, sebagaimana sebuah cawan dipersiapkan untuk setiap kelompok orang yang makan bersama-sama di sebuah pesta. Saudaraku, perhatikan, doa iman yang dipanjatkan untuk melawan penderitaan bisa sejalan dengan kesabaran untuk berharap di dalam keadaan yang sulit tersebut. Yang kelima, tetap melakukan kehendak Allah. Saudaraku, dalam penderitaan yang kita alami, biarlah sikap kita tetap, yaitu melakukan kehendak Allah, hidup dalam kebenaran. Jangan tergodakan untuk melakukan kehendak sendiri, melakukan kehendak orang lain, dan apalagi melakukan kehendak dari si jahat, yaitu iblis. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tidak semua orang sanggup untuk memilih rela menderita
untuk menghadirkan sukacita bagi orang lain. Mungkin juga termasuk kita. Inilah yang hendak ditawarkan kepada kita. Kalau Rasul Paulus telah mampu mengalami dan melewati masa sulit hidupnya untuk bisa menghadirkan penghiburan bagi orang lain, itu berarti kita pun di masa sekarang ini bisa melakukannya. Dalam penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita tetap bisa menjadi inspirasi bagi orang lain, menjadi kesaksian bagi orang lain, menjadi penghiburan bagi orang lain. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada kesempatan ini. Bapa, kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk bisa kami berkomitmen menjadi pribadi yang mau meneruskan karya keselamatan-Mu bagi sesama kami. Ketika kami tetap kuat dalam penderitaan dan dalam kesengsaraan, di luar kuasa kasih dan pertolongan Roh Kudus-Mu, sungguh kami tidak akan mampu melakukan apapun. Kami rindu untuk selalu hidup dalam kasih karunia-Mu. Tuhan, pulihkan dan pakailah hidup kami untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah meneguhkan iman percaya kami pada kehendak-Mu. Kami mau seturut akan kehendak-Mu. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, mari kita selalu mengingat bahwa Tuhan menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan, termasuk saat kita sedang dalam menghadapi penderitaan. Tuhan adalah sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita. Dengan bersandar sepenuhnya kepada-Nya dan tetap berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk dapat melewati segala kesulitan dengan penuh pengharapan. Bahkan Tuhan menjadikan kita sebagai pemenang atas setiap persoalan yang ada. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk hidup dalam jalan kebenaran Tuhan.
Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.